Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga semua baik-baik aja ya. Ya teman-teman, sebelum itu saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira teman-teman ini udah pada makan belum? Udah pada mandi? Udah pada minum? Udah dong pastinya. Nah, tapi kenapa sih saya memilih untuk mempertanyakan hal-hal yang sifatnya mendasar banget ya teman? Karena di kesempatan kali ini, saya Mirza, saya juga mau membahas sesuatu yang sifatnya mendasar. Tapi orang lalai dan malah milih buat nggak peduli gitu teman. Apalagi kalau bukan air. Kenapa sih bahas air gitu? Karena gini teman-teman, menurut saya air itu nggak dapet perhatian yang seharusnya didapetin. Setuju nggak? Kayak penjelasannya gini deh, air itu udah banyak bantu kehidupan kita gitu, sekecil apapun. Kayak tadi dari 3 pertanyaan yang udah saya tanya ini yang sifatnya mendasar, tiga-tiganya itu juga butuh air. Kayak bersinggungan langsung dengan air gitu loh. Tapi manusia ini mulai nggak peduli gitu. Jadi ibaratnya tuh manusia tuh kayak kacang, lupa sama kulitnya, egois banget. Dibantuin banyak-banyak tapi malah nggak peduli. Iya kan? Saya juga yakin deh teman-teman di sini semua tuh tahu lah fungsinya air itu sebagai apa di kehidupan kita gitu. Mungkin jawaban yang paling umumnya ya buat tadi minum sama mandi. Tapi selain itu tuh ternyata banyak banget teman-teman. Di sini saya mau bedah nih, mulai dari eksternal dan internal. Kalau kita ngomongin secara eksternal, kira-kira gampangnya gini. Sumber karbohidrat terbesar di Indonesia tuh apa sih kalau bukan nasi? Nasi dong. Iya kan? Nasi itu berasal dari padi dan padi itu bergantung banget sama air. Jadi kalau misalnya nggak ada irigasi dari air, yang ada padi-padi pada mati dong. Kita nggak bisa makan. Dari mana datangnya air? Bisa aja dari hujan teman-teman. Nah makanya yang mau saya terangkan tuh gini. Jangan kita tuh nganggap hujan itu sebagai bencana. Jangan juga gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah nggak teman-teman. Kenapa? Maksudnya apa sih? Gini, kadang-kadang kita tuh nganggap hujan tuh sebagai bencana karena mungkin kita nggak jadi pergi, nggak jadi jalan tuh, terganggu lah dengan adanya hujan. Tapi bukan begitu caranya kita menanggapi sebuah hujan. Karena hujan menurut saya itu adalah sebuah rahmat. Kayak kalau ada hujan, justru karena ada hujan kita jadi bisa makan teman-teman. Iya kan? Lalu apalagi fungsi air secara eksternal? Fungsi air secara eksternal ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu sebagai sumber utama oksigen. Dari mana kok air bisa jadi oksigen? Gini dong, air oksigen itu penyusunnya itu terbagi menjadi dua, ada yang dari pohon, ada juga yang di laut. Kalau ngomongin pohon, daun itu bakal menyerap air, lalu diubah, dibantu oleh sinar matahari, fotosintesis lah, dan menjadi oksigen yang setiap hari kita hirup. Jangan setiap hari, setiap detik deh. Kalau dari laut, justru lebih besar lagi teman-teman. 80% ternyata oksigen itu dari laut. Dibantu oleh para plankton dan alga dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya ada limbah-limbah kotor yang sampai nyentuh air laut, terus kita bernafas ya agak sedikit terganggu, terus kita mau nyalain siapa gitu? Karena manusia sampai detik ini nggak ada yang mau bertanggung jawab. Jahat emang manusia itu, jahat banget. Lempar batu sembunyi tangan, enak banget ya. Itulah mungkin mereka ngerasa superior dan bisa mengganti semuanya dengan uang, padahal enggak teman-teman. Lalu kita mendekatkan diri lagi, kita ngomongin fungsi air dari internal nih. Emang ada orang tubuh kita aja 70% terkandung oleh air. Terus perannya apa? Vital apa enggak nih kira-kira? Vital banget teman-teman. Yang pertama gini, yang tadi saya udah tanyain, kalian makan dong? Makan. Terus apa jadinya kalau misalnya kalian ini makan doang nggak minum selama seminggu? Kira-kira overload nggak tuh usus? Meleduk teman-teman. Benar, nggak terurai dengan baik. Maka dari itu kita memerlukan air supaya melancarkan pencernaan. Iya dong, masuk akal dong. Ya kan? Ada lagi nih lain, yaitu melumasi sendi-sendi kita supaya tetap lentur namanya. Lentur. Tetap bisa bergerak enak gitu. Ibaratnya kalau nggak kebayang gini, kalau misalnya pintu nggak dioliin aja tuh, nggak dikasih pelumas kusen-kusennya, bakal nggak enak gitu dibuka tutupnya, itu kayak apa ya, keset banget gitu, kayak nyit. Nah kalian mau gitu kalau jalan misalnya kayak nyit gitu,
takut lah orang-orang kan. Maka dari itu kita tuh butuh air teman-teman untuk melumasi sendi kita lagi supaya tetap optimal lah fungsinya. Ada lagi nih, air itu dapat menggantikan sumber energi yang terbuang. Kira-kira kalau kita capek banget abis beraktivitas, emang bisa tidur sih. Cuman kalau misalnya nggak mau mungkin untuk tidur, ya kita bakal minum gitu loh. Nggak mungkin kan misalnya kita habis main bola gitu, capek olahraga, tiba-tiba kita langsung tidur. Nggak bisa teman-teman. Kita harus pelan-pelan dari air menggantikan energi kita lagi, baru kita bisa tidur dengan nyenyak. Dari situ aja kita udah tahu banyak banget nih fungsi-fungsinya air eksternal maupun internal. Terus apalagi alasan kita buat nggak ngejaga air bersih di sekitar kita gitu. Iya kan? Maka dari itu teman-teman, saya Mirza berharap sekali teman-teman ini setelah mendengarkan ini ya, dapat terbuka lah wawasannya dan dapat tergerak hatinya untuk lebih peduli terhadap air bersih di sekitar kita gitu loh. Karena jangan sampai kita tuh jadi manusia tuh yang sombong. Padahal kalau nggak ada air kita nggak bisa apa-apa. Coba kalau misalnya kita bayangkan, ada nggak sih material yang dapat menggantikan fungsi air? Coba, kayaknya nggak ada ya. Jadi jangan sampai kita tuh jadi manusia yang kalau ada disia-siain, kalau nggak ada baru deh kita ngerasa kehilangan. Jangan, bodoh itu namanya, menyesal teman-teman. Jadi saya berharap sekali lagi semoga teman-teman tuh lebih peduli dengan yang namanya air bersih di sekitar kita. Karena apa? Jangan takut untuk berbuat baik. Karena sejatinya apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai nantinya. Dengan ini saya berharap sekali lagi semoga teman-teman lebih peduli dan lebih memperhatikan sekitar teman-teman demi kehidupan yang sekarang dan selanjutnya yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mirza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.